si mbak-mbak ini di kamar sendirian waktu itu. Diketuk berapa kali, terus akhirnya dibuka, dikira anak-anak iseng. Dibuka ternyata muncullah sebuah makhluk. Terus akhirnya mbaknya kesurupan itu. Oke. Oke, suasana baru. Suasana baru. Syuting pas surup. Agak lebih tegang. Agak lebih berbahaya memang. Aman? Syuting surup ya medeni sih. Iya. Ora sih. Makanya mana ini Vira medeni tenan. Awannya kayak awan Amerika ya. Apa? Columbus. Wuhuhu. Ya wis. Iya, aku ya harus direkam. Terus di sore hari ini kita bakal ngomongin apa? Kita ngomongin sesuatu yang sebenarnya nggak relate sama aku sih. Iya. Apa? Kenapa? Nggak relate karena waktu eraku, waktu aku kuliah ya, itu aku nggak mengalami hal ini. Kayak tua tau berarti? Nggak mengalami hal ini, karena waktu itu fakultas masih baru, jadi masih nyusun kurikulum. Jadi teman-teman hari ini kita mau bahas KKN. Setelah KKN Desa Penari dapat 10 juta lebih ya, 10 juta ya filmnya ya, dan dibaca udah banyak banget orang. Tapi aku juga punya cerita KKN. Ini kita bahas KKN ini karena emang sekarang musimnya KKN ya? Iya, ini buat persiapan teman-teman yang KKN toh, biar nggak melakukan hal-hal yang di luar batas lah. Edukasi bro, edukasi. Ayo videonya tadi video edukasi. Sering ya hal-hal di luar batas ya? Oke, nek soal kenakalan ngono iki. Yang katanya itu cinlok atau apa? Aku cuma ya banyak. Tapi kan kalau KKN itu kan identiknya sama anak-anak itu atau mahasiswa itu kan pergi ke tempat baru karena harus kembali ke masyarakat terus pindahnya ke desa. Kalau sudah di desa identiknya sesuatu yang ya boleh dibilang kurang fasilitasnya apa. Nah, di samping kurang fasilitas itu biasanya banyak cerita-cerita yang menarik. Sebenarnya ya KKN tahun berapa? KKN 2018 aku. 2018. Oh, berarti pas Prancis juara Piala Dunia ya? Nah, iya betul. Betul. Jadi aku mengalami nonton bareng di awal-awal itu toh. Nobarnya pas di KKN. Nobar udah KKN. Gimana itu? Aku KKN di sebuah kota Jawa Tengah. Kota B. Kota B. Jati. Hah? Jati. Oh, iya. Mengerti toh? Tahu. Klunya pohon jati. Oke. Akeh kan, Mas. Jadi kuwi pokok masuk jalan utama toh. Masuk gang, ketemu satu desa, habis itu 1 sampai 2 kiloan lah. Itu hutan jati. Oke. Itu kamu berangkat naik? Aku naik motor. Oh, naik motor. Rombongan. Iya, rombongan. Berapa orang? Kalau rombongan banyak itu dari kampus tuh berbanyak toh karena di kota itu ditaruh di beberapa desa, beberapa kecamatan. Oh gitu, jadi kayak kloter gitu tapi naik motor bareng. Kayaknya di kecamatan itu cuma ada di 2 desa, yaitu desa yang pertama itu, masuk gang itu desa pertama, terus jalan 2 kilo lebih lah, melewati hutan pohon jati, terus desa lagi nah itu. Berapa orang? Aku di situ satu kelompok, satu posko itu 10. Oh, satu posko. 5 cowok, 5 cewek. Jadi agak imbang lah. Oke, Pancasila banget. Pancasila banget. Sebenarnya buta banget ya di kota itu ya, karena aku ngerasa waktu itu aduh nah dari Jogja kan lumayan ya. Teman-temanku ada yang dapat di Monjali. Ya sekitar kampus. Iya. Malah ono sing ning Sagan. Kan aneh. Jadi termasuk cukup jauh lah. Ada beberapa yang sampai diantar bus kampus juga. Untuk keamanan. Jadi yang cowok-cowok beberapa orang tuh pakai motor biar kita juga punya kendaraan waktu KKN. Nah, cerita ini bermula tuh sebenarnya dari udah bersosialisasi ngobrol sama pemuda-pemuda ya. Jadi poskoku ini adalah posko yang dulu juga ditempati kakak tingkat yang dulu KKN. Jadi ini adalah KKN kedua di desa itu. Rumahnya tuh emang bener-bener rumah kosong, tapi masih ada perabotnya. Ditinggal yang punya tuh entah keluar negeri atau kemana gitu, tapi perabotnya masih ada dan dikelola sama bapak kepala dusunnya. Jadi kondisinya tuh rumah kepala dusun, jarak satu rumah kosong yang nantinya dibuat perpustakaan sama anak-anak KKN, terus satu rumah kosong itu. Nah, persis di sebelah rumah posko ini udah kebun.
duduk Tegalan ya kebon terus ada makam keramat dalam tanda kutip sing bau reksa apa ya bahasa Indonesia ya? Tapi itu di ini kan kalian dikumpulin sama kepala dusun terus diperkenalkan. Ya perkenalan biasa tanpa ngomongin horor. Oh, tapi enggak bilang kalau misalnya dibilangin ini hal yang boleh kalian lakukan, ini hal-hal yang enggak. Belas sama sekali. Belas sama sekali. Jadi ya kalian nempatin rumah ini, ya udah nanti kalau bisa ya emang harus bisa sih. Cowok sama cewek tidurnya dipisah. Oh, terus gak ada 2 kamar. Ntar sih. Mic-nya taruh sampingnya Mas Murti. Oke. Samping kanan kiri. Sana. Oke. Jadi ditaruh di rumah itu ada 2 kamar, cowok sama cewek terpisah kan, 5-5. Kita nggak tahu apapun soal kejadian-kejadian sebelum itu dan lain sebagainya. Ya awal masuk pokoknya tuh kita baru tahu. Aku mengalami itu di bulan Agustus, aku mulai itu Juli. Oh, berarti ada jarak rentang. Iya, cukup lama. Jadi kita bersosialisasi dengan warga dulu toh, dan baru tahu kalau di sebelah posko itu ada makam keramat. Itu di bulan Agustus karena nggak kelihatan bener-bener cuma entah itu petelisan entah makam ya cuma satu doang jadi kebun terus belaki kebun bambu dan lain sebagainya ada makam dan sumur keramat gitu terus udah Tegalan dan kita baru tahu kalau emang di situ dikeramatkan ya dalam tanda kutip sama warga desa itu ketika menjelang Agustus karena ada kerja bakti pembersihan itulah. Nah dari situ baru ngobrol-ngobrol dengan pemuda Karang Taruna karena ya kelompokku yang cowok tuh cukup dekat dengan Karang Taruna karena kita juga melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti apapun itu ya menyenangkan dalam tanda kutip ya. Sampai ada bukan kejadian sih omongan saat itu ditanyain udah ada yang pernah ketemu belum di posko tanpa menyebut iya nggak tahu kan kita ketemu apa mas yo bini gak nyaman atau apa gitu kan karena kan menempati rumah yang baru dan kosong cukup lama takutnya ada apa enggak kok aman gitu. Nah itu sebelum bersih makam itu tadi udah ditanyain gitu dan beberapa hari menjelang pembersihan tuh ada beberapa tamu bukan dari Karang Taruna tapi yo bisa dibilang kuncen loh. Masih muda tapi datang main entah itu ngajak main atau emang sengaja diajak melek sampai pagi ya kami kurang tahu juga tapi kayaknya emang sengaja diajak melek sampai pagi nggak tahu karena alasan apa terus emang melek aja tuh satu posko didatangi 2 orang apa 3 orang gitu ngobrol kanan kiri ditanyain terus itu baru terjawab ketika habis bersih-bersih katanya emang beberapa hari itu emang ya biasanya ada gitu karena kan bersih-bersih beberapa hari itu menjelang apa sih sedekah desa jadi bersih-bersih itu dalam rangka Agustusan plus sedekah desa jadi emang ada waktu-waktu tertentu untuk emang dikeramatkan dalam tanda kutip kayak gitu kita dijagain kita diajak niatnya mungkin dijagain ya biar nggak tidur dan lain sebagainya karena terus aku mengulik cerita tuh penasaran kumpul dengan Karang Taruna dan lain sebagainya dan ternyata di tahun sebelumnya ada yang kesurupan di rumah itu pas KKN pas sedekah desa juga nggak tahu tuh kejadiannya kapan pas KKN jadi seingatku ya ceritanya adalah karena aku nggak mengalami cerita ini dapat cerita katanya tuh ada suara dulu diketuk dari jendela dari kamar jadi si mbak ini di kamar sendirian waktu itu diketuk berapa kali terus akhirnya dibuka dikira anak-anak iseng dibuka ternyata muncullah sebuah makhluk akhirnya mbaknya kesurupan itu dan iya lumayan lama juga dan itu menjadi cerita yang emang sengaja disimpan sama Karang Taruna di awal-awal kita bertemu ya cuma
setelah kejadian itu terus akhirnya karena aku udah tertarik dengan horor dan satu temanku yang tak ceritain di kontrakan ketemu burung yang berdarah itu kan kita satu desa tuh. Akhirnya kita cerita-cerita sama pemuda, sama kuncen dan sama sesepuh ya. Ngobrolin soal apa aja yang terjadi. Akhirnya sampai deket. Ini kejadian persis pas rapat menjelang lomba Agustusan itu. Jadi rapat, rame lah sampai malam lah ya. Sampai malam sampai jam 1 karena habis rapat dari desa balik desa udah malam, kita pulang bahas rapat lagi apa yang harus kita lakukan. Dan kebetulan waktu itu aku yang memimpin rapat. Jadi emang agak riuh gitu suasananya. Jadi posisi rumahnya adalah ya ruang tamu terus kamar-kamar, dapur plus kamar mandi. Itu dari tanah, emang masih tanah. Oke. Yang bener-bener rumah Iya. desa banget lah kurang lebih. Terus ada yang ngintip dari dapur. Itu jam 1. Iya, sekitar jam segituan. Noleh gitu awalnya. Kan aku ngeh ya. Karena posisiku tuh aku lagi segaris. Terus aku ngintip gini. Terus aku jadi diam. Udah rapat itu masih berlangsung lah, teman-temanku lagi ngobrol dan lain sebagainya. Aku terus mengingatkan agar suaranya dikurangi. Aku takutnya mengganggu ya. Karena mengganggu atau karena terlalu rame. Mengganggu warga sekitar. Iya. Dan lain sebagainya karena udah menurutku itu apa ya, peringatan lah. Udah melihat udah tuh masih doang, kan? karena rapat kita masih berlanjut terus udah sampai menampakkan gitu. Jadi mbah-mbah gitu posisinya di depan pintu persis. Nah ada satu orang yang itu cewek sebelahku lah, sebelah kanan. Terus Mas Devi lihat juga bu gitu. Anjing merinding. Aku udah panas sih. Mas Devi udah lihat. Mas Devi juga lihat. Kamu juga? Iya, kebetulan aku juga bisa. Nah itu terus akhirnya udah kelihatan toh. Akhirnya udah rapat ditutup aja daripada ada yang terjadi yang enggak. Soalnya anak-anak juga udah ngeh nih karena aku ngobrol kan ya lumayan deket lah sama teman-teman toh. Nah sejak saat itu nggak ada yang berani tidur kamar. Jadi semuanya tuh tidur di depan di ruang tamu. Jadi di ruang tamu. Cuma disekat sama bantal sama guling cowok ceweknya. Gitu doang. Itu sampai akhir tuh kayak gitu. Sampai akhir. Tapi nggak sampai kemudian kesurupan gitu. Nggak ada. Karena kita udah diwanti-wanti toh. Kalau udah sadar dan lain sebagainya. Terus ya sebenarnya kejadian ini tuh ada yang sampai mandi terus digodain gitu. Ada. Jadi itu kan posko ya. Jarak satu rumah tuh tempat perpustakaan kita. Jadi kita bikin perpustakaan. Kok leselo yo. Anduk bareng dia. Kita bikin perpustakaan warga gitulah. Salah satu proker kelompok. Kita bikin itu emang rumah bener-bener kosong, nggak ditempatin tapi lumayan bagus sebenarnya rumahnya. Depannya udah jadi, belakangnya tuh ya masih acian biasa belum dipelamir dan lain sebagainya. Nah karena kita mandinya kan gantian tuh, karena tempat poskonya itu cuma satu kamar mandinya, jadi mandi gantian dan kebanyakan tuh yang cowok-cowok mandi di tempat itu. Ini ada temanku mandi surup-surup, ya kayak gini. Surup-surup ini, agak lebih petang lagi mungkin ya. Udah masuk, katanya ada yang nungguin. Di dalamnya? Di luarnya, jadi dia mandi itu ada yang nungguin. Taunya nungguin? Kan ditutup pintunya. Nah, kan kerasa tuh. Oh gitu. Ini ya temanku yang kemarin tak ceritain yang ngelihat di kontrakan ada itu. Udah tuh, cerita itu akhirnya dikasihkan ke Karang Taruna. Tanya, masih bekas apa toh rumah ini? Ya kita rumah kosong bae. Ya di sini emang akeh. Akhirnya di situ adalah tempat ngumpul setiap malam. Kita sama Karang Taruna ngobrol-ngobrol apapun soal itu sampai ya kita jadi bonding deket banget. Yang paling menarik ya menurutku nih karena aku tahu langsung tapi bukan aku yang dikasih. Panas, sorry. Jadi
KKN udah selesai, udah 1,5 bulan, 90 hari. Tapi ada beberapa orang yang sengaja ingin menginap di tempat KKN. Extend lah. Extendnya nggak sehari 2 hari, 1 minggu karena cerita-cerita itu cukup menarik. Ada cerita setiap malam apa gitu, terus ada kepala terbang. Kita udah mulai dapat cerita-cerita menarik dari desa. Nah, ada beberapa orang yang penasaran dan ngobrol-ngobrol sama salah satu sesepuh. Ngobrol terus curhat perkara percintaan, biasa lah ya, dikasih weling wejangan gitu, gini sampai dikasih bulu perindu pas mau pulang. Si temanku bulu perindu sepasang kan, bulu perindu. Udah tuh cabut dari tempat KKN, dia pulang ke Jogja, nggak ada yang aneh. Terus dia tuh kalau nggak salah seingatku ya, dia cerita dapat bulu perindu dan kebawa waktu renang di pantai. Akhirnya basah. Goblok enggak goblok ya, goblok ya. Anehnya kan basah tuh. Temanku ngide. Disetrika. Ben garing, Pak. Kan diangin-angin Ki konyol. Tapi iki berdampak lumayan seru sih bagi dia, mungkin menakutkan ya. Iya. Pakai disetrika bulu perindu nih. Video callan, jadi kita nggak ada pelaporan, video callan tuh. Aku dan temanku cewek yang tahu itu. Dia video callan, cerita itu bulu perindu habis disetrika dan lain sebagainya. Wah, ini kejadian emang tolol. Terus aku ning kamare ku ada cewek. Sorry, bentuknya itu kayak apa? Ya Bulu perindu itu. Ya bulu seperti biasa. Oh iya. Bulu perindu. Ya bulu perindu kan ngerti toh bentuknya. Terus yang ngono kuwi lah. Setrika terus pas video callan ki aku ono cewek. Terus biasa aku yoni kose yo bebas. Ini ono cewek ya gak usah video call. Gak ono iki kono sapa-sapa. Terus tunjukin muter toh. Awalnya tetep aku ngiranya tetep cewek kan, cewek beneran nih. Si temanku yang cewek juga terus gak usah bohong, aku yang ndelok ono cewek ning mburimu. Terus dia tuh ketakutan. Wah, udah merinding. Bener-bener mbak wujud mbak. Yang cakep, memang cakep. Terus aku tanya, ih serius gak ono? Iya, terus tak takoni. Kayak kok bar sekondi kok iso kok ngene iki. Iki koyoke gak bener gitu toh. Ya pura-pura aja, pura-pura ngerti lah ya. Biar dia semakin takut. Padahal juga ngerti apa-apa. Mbak iki Chen seneng po berniat jahat atau berniat buruk kan gak ngerti ya. Terus dia cerita tuh, aku baru kok kene bulu perindu setrika, cerita konyol itu muncul. Terus mending dibalekke bulu perindu. Wah. Kok kota itu kan nanti takat. Aku ya respon deh. Udah berapa menit ah? Ada setengah jam, Boh? Belum kan? 8, 19 menit. Jadi dibalikkan ke simbahnya yang asli itu tadi di kota B tadi. Sambil bilang tak suruh pengakuan dosa. Mending cerita wae iki dikeki dan sebagainya sampai kue diikuti sama mbak-mbak. Dia tuh masih nggak percaya, tapi ya wes ditunggu aja sampai 2-3 kali. Ketemu apa? Ketemu mbak? Iya, pada akhirnya dia ngerasa Di kamar ya? Di kos. Wah, anjir. Akhirnya dia balik dhewe ning kota B kuwi mau ngeterke bulu perindu. Setelah itu nggak ada pulangnya? Iya, terus ya mungkin sama didoain juga lah ya. Kita aku nggak pernah tahu cerita itu. Tapi ya karena cerita itu yang sampai Jogja sampai ada yang ngikut itu loh, dikasih bulu perindu dan lain sebagainya. Karena emang setelah proses ketemu simbah itu tadi kan mungkin ngiranya aku kuat ya dengar cerita itu ya, jadi dipapar cerita kanan kiri dari warga desa itu, sampai ada cerita Banaspati lah, sampai Mamang mungkin ya. Iya, sampai aku dan temanku ini kan seneng main tuh. Nggak boleh main sendiri, keluar dari kampung itu di atas jam 10. Kamu? Sama temanku itu.
ya sama teman-teman yang lain ya diwanti-wanti kalau pengen metu dari desa jangan di atas. ngajak Karang Taruna atau siapa kayak yang ada di warung diajak suruh nganterin. Soalnya ada cerita. Jadi di antara desa satu dan desa satu ini kan hutan. Hutan jati. Numpang kemana toh, akhirnya diantarin naik terus keblasuk apa sih keblasuk? Iya, kesasar ngerti-ngerti di tengah hutan jati mobilnya itu tanpa ada akses jalan yang memadai. Lah terus mbaknya? Ya bukan mbak. Enggak, maksudnya kan berarti kesasar sama si penumpangnya itu kan? Iya, mbaknya hilang lah. Sadarnya hilang waktu kesasar? Iya, tahu-tahu udah di tengah hutan. Masuk orang ya? Aku gak ngerti, maksudnya itu urban legend sing karena apa ya, bener-bener pohon jati tok sing terus ngelewati jembatan, ya jembatannya yang ngono kae lah ya. Nanti bisa itu ya, yang kita cari ya, tapi ketahuan dong kotanya ya nanti ya? Iya. Iya. Kalau misalkan ada headline beritanya itu ya? Menarik sih tapi. Jadi begitu deng terus jembatan. Pokoknya ketika sepanjang perjalanan itu kalau malam nggak usah berhenti. Ya wes misalnya aku begitu panas keluar desa masuk desa itu udah nggak usah aneh-aneh, maksudnya ya udah langsung lanjut aja dan minimal ada yang nganter lah. Dan itu terjadi beberapa kali katanya di anak-anak desa tuh kalau mau keluar ya tetap bawa teman dan lain sebagainya. Sebenarnya desanya juga nggak kuno-kuno banget. Orang itu juga deket dari terminal. Udah lah ya. Udah maghrib. Oke. Terima kasih. Itu aja sih ceritanya. Kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih teman-teman.